Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di channel saya pribadi Ahmad Abu Yusuf alias AAY. Mudahan kita selalu diberikan kesehatan dalam situasi dan kondisi apapun karena kesehatan itu nomor satu. Kisah ini terjadi di tahun sekitar 2006 ya. Entah itu 2006 akhir atau apa, intinya di tahun 2006. Di mana kisah ini adalah kisah nyata yang saya alami sendiri di tahun tersebut. Dan harapannya tentunya bisa mendapatkan manfaat walaupun sedikit ya. Terlebih lagi bagi Anda yang menonton maupun mendengarkan video ini juga bisa mendapatkan manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Singkat cerita, di tahun 2006 itu kejadiannya memang bertempat di daerah Murjani, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tahun 2006 itu ya. Dan di tahun 2006 itu artinya saya sebenarnya di kelas 3 sudah ya. Kelas 3 SMK Darussalam. Dan kelas 3 itu kemungkinan besar seingat saya adalah masih baru-baru naik kelas 3. Dan saya keluar dari asrama. Seperti halnya video sebelumnya, saya pernah ya bandel ya. Bandel, kemudian saya keluar dari asrama, lalu saya bertempat di daerah Sekumpul bersama teman saya. Di dalam satu rumah, itu adalah rumah dia. Nah singkat cerita malam itu saya keluar, tapi tidak berbarengan dengan teman saya, karena teman saya ini memiliki acara sendiri. Seingat saya janjian dengan Kholis, kemudian dengan Daruratna. Kita adalah urusan untuk main band. Dan sepeda motor yang saya pakai Jupiter MX tahun 2006 tersebut. Jadi kita bonceng 3. Memang kita tidak langsung main band, karena memang kita menunggu juga dari temen. Ditambah lagi kita ngantri, kalau zaman-zaman itu ngantri kalau mau main band itu ngantri. Pindah ke sana, sana ngantri banyak. Pindah ke sini ngantri banyak, ngantri banyak. Alhasil kita pulang dari main band itu, seingat saya itu di jam 11 malam. Dan dari pulang itu kita tidak langsung pulang. Artinya saya tidak mengantarkan langsung teman-teman itu ke asrama, lalu saya pulang ke Sekumpul itu enggak. Kita masih nongkrong dulu di Murjani. Barislah di Murjani. Dengan teman yang kita ketemu di jalan atau kita janjian tadi, setelah itu kita ke situ. Artinya di situ sebenarnya ada 2 sepeda motor saya dan sepeda motor teman yang kita ketemu buat main band. Lalu datang lagi tuh, ada sepeda motor lagi. Saya lupa nih, kalau saya tidak salah ada 2 lagi sepeda motor yang datang tuh. Rombongan, atau 3 ya? 3 kemungkinan besar, 3 nih saya ingat. Ya 3 benar. 3 dia datang, cuman yang satu ini tidak lama. Hanya ngobrol sebentar dengan temen yang ikut saya main band malahan. Habis itu dia pergi. Akhirnya totalnya di situ ada 4 sepeda motor totalnya akhirnya ya. Kemudian dari situ, dari yang istilahnya 3 sepeda motor ini akrab banget. Kalau kami bertiga kan intinya anak-anak asrama nih ya. Anak asrama yang agak kurang gaul-gaul banget lah ya. Nah ini akrab banget nih bertiga. Dan di antara yang rombongan ini, sebenarnya rombongan kan berdua. Kalau saya kan sudah datang duluan ya bersama teman tadi. Ini ada adik kelas kita. Ya intinya adik kelas ini yang masukkan ke SMK Darussalam melalui saya. Kebetulan satu desa dengan saya, satu RT dengan saya. Dan istilahnya saya harus tanggung jawab. Saya memang diamanahkan oleh orang tuanya. Namun di kala kelas 3 itu saya keluar dari asrama. Dia pun sempat di asrama. Saya keluar di asrama, dia pun ngekos. Bertemulah malam itu. Dan di situ posisinya dia bersama teman-temannya membawa minuman. Saya tidak tahu persis minumannya apa. Namanya apa atau apa saya tidak tahu. Orang katro, saya tidak tahu hal itu. Dan minumannya itu dimasukkan ke dalam botol. Botol aqua, labelnya aqua dibuang, polos masuk ke dalam. Warnanya kuning. Seingat saya kuning warnanya. Dan memang aromanya tercium dari mulut-mulut mereka itu aroma banget, terasa banget lah aromanya. Dan itu pun saya tanya nih, kalau nggak salah saya bertanya ke Daru atau ke Holis, itu minuman sup, bukan extra jus. Oh iya kak, saya juga nggak tahu gitu kan. Saya bilangin ke adik kelas nih, jangan minum ya. Enggak mas katanya. Katanya gitu. Tapi ternyata mereka minum. Dan minumnya memang di atas selokan. Sambil nongkrong di situ supaya tidak terlihat. Nah sepeda motor kami totalnya ada 4 nih, berjajar 4. Pokoknya berjajar ya 4 ya. Setelah ada obrolan-obrolan, sedikit-sedikit lah pokoknya obrolan-obrolan tipis. Singkat cerita, ada mobil. Saya kira mobil itu adalah mobil yang istilahnya unjuk lah. Kan banyak tuh ya, unjuk gigi itu ya. Unjuk gigi atau pamer, itu banyak tuh di Murjani kan. Ada sepeda motor ke apa yang nge-track, jumping dan sebagainya. Nah saya kira mobil itu adalah mau unjuk gigi, mau pamer. Dia mau ngedrift ke apa gitu ya.
Mobilnya ini kayak pickup kalau saya lihat, tapi gelap, tidak dinyalakan lampu mobil ini dari arah, kalau pas posisi agak lurus seperti ini berarti dari arah kanan saya. Set, saya kira mau ngedrift. Sekali, loh, ke arah kita, loh. Saya kaget sama Daru, sama Kholis. Begitu sudah deket banget, dia baru nyalain lampu. Biar. Ternyata polisi. Dan langsung, wah, digerebek semua, tangkap semua tuh. Ada yang jatuh nggak karuan ya, jatuh kesandung sampai keselokan, masuk got juga ada teman-teman itu. Jadi saya kaget, lucu juga ngelihatnya, aneh karena memang saya bisa lucu itu karena kita yang ini benar-benar pure nggak ada ngapa-ngapain, kita kan pulang main band, jadi tidak ada pikiran takut sama sekali. Takutnya hanya ya karena menghadapi polisi tidak pernah gitu aja sih, maksudnya bukan dalam konteks takut kita memiliki kesalahan. Lalu saya juga langsung diminta mana surat-suratnya. Lalu saya bilang, Pak, sebentar dulu Pak, sabar dulu Pak. Iya, saya mau lihat surat-suratnya aja, kata mereka. Kamu ikut mabuk? Enggak Pak, saya nggak ada mabuk, kita murid dari main band, nggak ada ngapa-ngapain. Ya ini teman-teman kamu nyatanya minum semua. Enggak Pak, kita nggak ada minum sama sekali Pak, kita juga baru ketemu di sini, memang dia teman-teman kami semua. Surat sini, jangan banyak omong. Saya keluarin surat-surat semua, buka joknya. Saya buka jok motor, dicek-cek semuanya, nggak ada apa-apa Pak. Buka, liatin dari bok-bok sampai sini, dicek sama beliau semua. Ditakutkan ada senjata katanya. Semuanya lengkap, alhamdulillah. Surat juga saya lengkap, hidup semua surat kan, alhamdulillah ya. Jadi dari situ teman kamu saya bawa semua. Jadi saya yang istilahnya di situ totalnya ada 4 orang ya, seingat saya ada 4 orang. Jadi teman kami yang satu tadi itu pakai sepeda motor sendiri. Yang kami kan memang bertiga ya. Ini adalah teman yang ketemu di band. Kemudian yang lainnya ini pada mabuk semua ya. Total ada 4 sepeda motor. Tapi yang ditahan di situ sebenarnya ada 3 sepeda motor. Kalau sepeda motor teman kami yang main band ini, masalahnya adalah karena memang kosongan, gak ada surat-surat, atau mati dan sebagainya, kami tidak tahu. Dan kemudian dari posisi ini ditangkap, dibawalah semua mereka, termasuk adik kelas itu dibawa, semua dibawa ke kantor polisi. Cuman pada saat itu bukan kantor polisi di Polres Banjarbaru, bukan ya, tapi kayak gini nih, ini kan di kotakan ini lapangan Murjani, agak kesininya lah pokoknya. Entah itu polsek atau apa, saya tidak tahu persis. Kemudian mereka dibawa semua ke sana. Dan satu teman ini, Sup, tolongin Sup. Gimana cara saya nolongin? Saya juga bingung. Tolongin Sup gimana Sup gitu. Dia pun sepeda motornya dibawa. Tolongin Sup gimana? Ya gimana cara, saya juga bingung. Akhirnya ya udahlah, saya pulang dulu lah ngantar ini gitu. Ngantar Daru. Akhirnya saya antar Daru ke asrama. Sebenarnya saya mau ngantar Kholis juga itu. Kholis sama Daru saya mau antar ke asrama. Dan saya nanti bawa si teman yang satu ini karena sepeda motor dia dibawa buat ngantar dia pulang ke rumah gitu kan. Kemudian di asrama ini saya berpikir sama Kholis, gimana Lis ya? Itu seingat saya ya. Kemudian Kholisnya akhirnya nemenin saya. Yaudah ikut Lis, temenin saya. Akhirnya Kholisnya mau nemenin saya. Iya Sup, ayo. Kita berangkatlah ke entah itu kantor polisi berupa polsek atau apa, saya lupa. Kita ke sana. Nah teman satu ini sebenarnya nggak ditangkap juga, cuma sepeda motor dia yang ditangkap karena dia memang tidak terbukti mabuk. Dia kan memang bareng sama kita habis main band. Tapi dia juga di tempat polisi itu gitu. Lalu kemudian di situ saya coba nego nih sama Kholis, nego ke beberapa polisi. Gak bisa. Pak, tolong Pak, kami masih pelajar Pak, gini-gini. Wah, gak ada urusan, pelajar mau apakah? Bisa sekolah Pak, kami anak asrama Pak gitu. Saya ngomong gitu juga, kami anak asrama Pak. Mana sekolahnya? SMK Darussalam, jelasin. Wah, anak asrama apalagi Darussalam, mabuk. Wah, tambah lagi, bingung lagi alasan apa ya. Sama Kholis udah kita rayu-rayu nggak dapet. Rayuan kita nggak mempan bagi polisi itu. Aduh gimana caranya? Coba saya ingat ya, bagaimana caranya. Jadi ketika di asrama, alhamdulillahnya beberapa guru-guru saya, guru-guru anak asrama itu pernah memberikan satu nasihat. Jadi kalau ada masalah, termasuk guru Hamid juga, itu kita tenangkan diri, istighfar. Itulah yang saya coba lakukan ya. Dalam hati, istighfar, tenangkan diri, astagfirullahaladzim. Ya, tarik nafas. Tidak beberapa selang lama, nggak ada semenitan, tiba-tiba datang 2 polisi lagi, pakai jaket hitam. Datang. Dan polisi yang paling depan langsung menunjuk ke saya. Kamu ngapain sini? Dan beliau kebetulan menggunakan bahasa daerah dan saya mengerti artinya. Jadi kalau di Indonesia kan, ngapain kamu kesini? Tak bilangin bapakmu loh, keluyuran terus nih, mabuk ini pasti nih. Dia ngomong kayak gitu, tapi istilahnya itu kalau bahasa Indonesia ya, tapi dia menggunakan bahasa daerah.
Saya jawab dengan bahasa daerah tersebut. Langsung dia bilang, enggak pak, ini teman-teman saya yang ditangkap. Saya nggak mabuk sama sekali, saya habis main band. Alasan. Loh, kalau sama tidak percaya, sama cek aja saya. Atau tanya sama yang ini, teman-teman sama yang nangkep. Saya tidak tahu. Ternyata, bapak itu adalah komandannya. Banyak ngomong katanya. Terus habis itu saya bilangin bapakmu, gitu. Di sela beliau ngomong, saya bilangin bapakmu, saya punya ide. Idenya itu adalah, oh berarti orang ini kenal sama bapak saya. Atau mungkin orang ini mengiranya saya mirip dengan orang yang dia kenal memiliki anak saya. Pokoknya sekilas intinya orang ini antara dua ya, bisa dia pura-pura supaya masalah selesai, atau memang dia pernah melihat saya dikiranya saya anak dari temennya. Mirip aja mungkin gitu ya, karena memang saya alhamdulillahnya sering dimirip-miripkan, itu bisa terpakai ya, bermanfaat seperti yang malam itu ceritanya. Kemudian saya datangin lagi, tolong pak jangan bilangin bapak saya langsung gitu aja. Jadi skenario itu saya pakai, tolong pak jangan bilangin jangan bilangin bapak saya pak. Wah kamu nih tak bilangin pokoknya bapakmu, biar kamu dimarahin. Enggak pak, saya kan jelas saya nggak mabuk, saya punya bukti. Bapak tanya sama teman-teman bapak, saya ngomong kayak gitu. Saya pokoknya tidak ada mabuk, ini hanya teman-teman saya yang memang mabuk beneran. Ya jujur kami akui mereka mabuk. Tapi tolong pak, mereka besok sekolah lagi. Gimana caranya? Nggak bisa katanya. Mabuk ya harus dihukum gitu. Gimana pak? Tolong pak lah, tolong. Kami anak asrama loh pak, besok harus sekolah pak. Saya agak pelan adanya. Kemudian, sini, saya datangin. Gimana pak? Gini aja, temenmu semuanya suruh kumpulin duit. Duit dari mana? Kita anak asrama pak, anak sekolah pak, pelajar nggak punya duit. Ya udah kumpulin semua. Kalau nggak mau, biar dia tahan semua di situ. Nggak saya keluarin. Kamu keluarin semuanya, buat anak buahku ngerokok. Ternyata dia komandannya, anak buahnya yang menangkap tadi. Ya sudah saya datangin tuh teman-teman. Kumpulin duitnya. Punya nggak berapa? Wah nggak ada, ini segini sob, ada yang segini. Kalau saya tidak salah ya, ingat itu kurang lebih di 30 ribuan. Entah 32 atau 35 ribu dapatnya. Saya kasihkan ke komandannya. Ini pak ada segini aja. Yaudah nggak apa, buruan pergi semua sebelum kami berubah pikiran. Itu Bang Brio. Woi cepet pergi. Langsung kita cepet kabur. Makasih pak, ya udah sana pergi. Tak tangkap lagi malahan. Pergilah kami kabur. Nah di situ yang tadi teman kami tadi yang minta tolong, makasih sob. Oke makasih. Terus ada beberapa teman kami yang lain itu terima kasih. Padahal sebenarnya dari teman-teman yang datang tadi ada 2 motor itu sebenarnya diantaranya itu ada yang memang lagi konflik dengan saya. Sebenarnya saya juga tidak ada masalah dengan dia, cuman ada teman kami juga yang istilahnya dia dilolimi sama dia, saya mencoba membela gitu loh. Sebenarnya saya pengen menengahi juga, itu ada konflik padahal. Cuma dengan masalah itu jadi hikmahnya, dia berterima kasih juga, minta maaf juga, akhirnya kami baikan di malam itu. Kemudian ya sudah kita pulang, Kholi saya antarkan ke asrama, saya pulang ke rumah di Sekumpul. Besoknya pun alhamdulillah kami masih ketemu ngaji subuhnya di asrama. Nah ini benar-benar cerita nyata atau kisah nyata yang saya alami. Beberapa teman-teman di asrama mungkin tahu ceritanya ini ya, kisahnya ini terutama seingat saya Kholis, Daru itu masih ingat. Cuma kalau Daru nggak tahu prosesnya di kantor polisi, dia nggak Daru nggak ikut karena dia nggak tahu lah pokoknya pastinya di situ prosesnya. Tapi ini bener-bener kalau ambil hikmahnya adalah ketika kita diberikan sebuah amanah orang tua kita sekolah di suatu yang jauh, mungkin kita harus benar-benar fokus untuk menuntut ilmu pelajaran. Karena saya sampai dengan detik ini merasa juga tetap ada yang istilahnya penyesalan. Kenapa pada saat itu saya tidak fokus menuntut ilmu aja gitu ya. Tapi penyesalan itu dengan waktu keadaan yang berjalan tetap harus kita syukuri. Itu menjadikan sebuah pengalaman yang berharga. Dan pastinya ditambah lagi ilmu agama mungkin yang luar biasa ya. Dengan adanya istighfar, insya Allah dan mungkin itu adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala di kala malam itu. Itu sih yang mungkin saya dapat ambil pelajaran dari kisah yang pernah saya alami ini. Dan mudahan teman-teman saya semuanya yang saya ceritakan ini semuanya sehat walafiat dan semuanya kita menjadi orang yang lebih baik. Dan terutama apalagi guru-guru kita di SMK Darussalam, beliau semuanya baik yang hidup atau yang sudah mendahului kita tentunya mendapatkan hal yang sangat cukup besar dari perjuangan beliau mengajar kami, mendidik kami, amal ibadahnya, amal jariahnya, insya Allah itu semuanya jadi ladang ketika nanti di akhirat. Mudah itu aja yang bisa saya sampaikan dalam video ini.
Insya Allah kita ketemu lagi di next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.